Nah itu bisa untuk dibuat beli beras 2 kilo. Maka yang 2 kilo itu tetap wajib dibelikan beras untuk dibayarkan zakat. Dan juga meskipun tidak mencapai dari ukuran yang sebenarnya. Jadi ketika harta tersebut sisa maka tetap wajib dibayarkan. Kalau memang tidak ada sama sekali ya tidak wajib dibayarkan. Nah, sekarang ukurannya wa qadruhu, sedangkan ukuran 1 sok itu adalah 5 ritel sepertiga. Itu daerah Irak, hitungan daerah Irak. Kalau di Indonesia itu ya kisaran 2 kilo 7 on, 2 kilo 7,5 on. 3 kilo kurang 1/4 itu kalau kebanyakan ulama Syafi'iyah. Kalau umumnya itu biasanya beli 3 kilo ya, sebenarnya yang 2,5 kilo itu ya untuk sedekah, tapi yang wajib dibayarkan kalau menurut mazhab Syafi'iyah yang sudah dihitung oleh MUI itu 2 kilo 7,5 on atau 3 kilo kurang 1/4 kilo gitu. Ada yang bilang 2,5 kilo, ada yang bilang 2,8 kilo on, ada yang bilang 2 kilo 2 on itu. Tapi yang kita pakai Syafi'iyah sekarang itu ukurannya itu ya 2 kilo 7,5 on atau 3 kilo kurang 1/4. Tapi semisal dibayarkan 3 kilo apa enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Nanti yang 2,5 kilo itu hitungannya adalah sedekah atau ya turan sedekah. Kalau yang wajib sudah dibayarkan, kalau yang turah itu berarti tambahan sedekah bagi kita. Nah, dari sini tentang zakat fitrah mungkin ada yang ditanyakan dulu. Jadi saya ulangi poinnya, tadi wajibnya mengeluarkan zakat fitrah itu adalah 3. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu adalah mulai terbenamnya matahari di akhir hari bulan suci Ramadan. Nah, maka oleh sebab itu ketika orang meninggal setelah maghrib maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Yang mengeluarkan adalah yang masih hidup. Kalau meninggalnya itu sebelum asar itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi sebenarnya boleh seseorang itu mengeluarkan membayarkan zakatnya itu di hari pertama, kedua, ketiga, 15, 20-an itu sebenarnya ya boleh saja. Nanti di malam takbiran tidak perlu membayar lagi karena sudah dibayarkan di bulan Ramadan yang awal. Pokoknya sudah masuk waktu Ramadan ya. Tapi kok semisal membayar zakatnya itu sebelum Ramadan ya tidak dihitung zakat fitrah. Enggak dihitung. Ya pokoknya sudah masuk bulan suci Ramadan itu sebenarnya boleh membayar zakat fitrah. Tapi tuntutan kewajibannya itu adalah di hari terakhir bulan suci Ramadan. Dan itu waktu yang terbaik untuk membayarkan zakat fitrah. Pas malam takbiran itu habis maghrib atau habis isya, pokoknya sebelum imam itu memulai sholat id di waktu paginya. Terus yang ketiga syaratnya itu adalah wujudnya sisa dari harta si orang yang membayar zakat. Kalau memang tidak ada sisa sama sekali ya tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, terus orang tersebut wajib mengeluarkan zakat dan juga orang-orang yang wajib dinafkahi. Anak kecil baru lahir 2 tahun 3 tahun itu wajib dikeluarkan zakatnya bagi orang tuanya nanti yang membayarkan. Dan juga makanan yang wajib dikeluarkan itu adalah makanan pokok di daerah setempat. Kalau di Tulungagung, di Indonesia makanan pokoknya beras ya pakai beras. Jangan aneh-aneh pakai jagung. Kalau beras ya nanti kita belikan beras 2 kilo 7,5 on. Kisaran harga sekarang mungkin ya 30-35 ribuan itu kita beli beras, paling enak ya 3 kilo itu pakainya. Terus kita kasihkan pada orang yang membutuhkan, fakir miskin dan yang lain sebagainya. Nah, ketika seseorang itu memang punya sisa tapi tidak mencapai 2,7,5 on, nanti gimana? Apakah dia tetap wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya adalah
tetap wajib dengan apa sisa yang dia miliki. Lazimahu dzalikal ba'du, walaupun semisal dia cuma punya sisa berasnya itu 1 kilo semisal, yaitu 1 kilo itu dikasihkan ke orang yang berhak, fakir miskin dan yang lain sebagainya. Dan kalau ukuran zakat fitrah untuk Syafi'iyah yang paling banyak diikuti itu adalah 2 kilo 7,5 on. Jadi 3 kilo kurang 1/4. Kalau kita beli yang 3 kiloan lebih enak. Beli beras 3 kilo kasihkan ke orang yang berhak. Itu lebih enak. Ya, nanti turane itu nanti hitungannya sedekah yang 1/4 kilo itu. Ya, ini sebenarnya banyak versi tentang yang wajib, ada yang bilang 2,5, ada yang bilang 2,2 on, 2 kilo 2 on. Nah, tapi yang banyak adalah 2 kilo 7,5 on. Nah, sudah dari sini mungkin ada pertanyaan, silahkan. Yang pertama. Ustaz, saya mau tanya. Nggih, dari siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofan Rizkullah dari Sidoarjo. Nggih, silahkan Mas Afan. Apa saja keutamaan membayar zakat fitrah? Ada lagi? Itu saja? Nggih. Ada pertanyaan yang kedua? Silahkan. Saya Ustadz. Nggih, silakan. Siapa, dari mana? Nama saya Muhammad Alfian Maitrisnadi. Saya dari Siapa? Muhammad Alfian Maitrisnadi. Nggih, Mas Alfian dari Surabaya. Dari Surabaya. Silakan untuk pertanyaannya. Apakah zakat fitrah dapat dibayar dalam bentuk uang atau harus bentuk makanan pokok? Nah, ya, terima kasih. Dua dulu ya, nanti kalau tambah saya tambahkan lagi. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama dari Mas Afwan dari Sidoarjo. Pertanyaan tentang apa keutamaan zakat fitrah, itu saja ya. Nah, jadi terima kasih. Pertanyaan dari Mas Afwan, keutamaan membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu hal yang wajib. Hal yang wajib. Wajib itu kalau enggak dilakukan berarti kita berdosa, kalau dikerjakan berarti kita mendapatkan pahala, itu saja. Sebenarnya itu yang keutamaan yang pertama itu adalah mendapat ridho Allah. Ridho Allah itu kita itu sebagai orang yang manusia, makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Pencipta itu Allah yang membuat langit bumi, yang membuat kita itu dari dulu bayi enggak bisa apa-apa, sekarang bisa mikir, bisa melihat, bisa melompat. Nah, yang mewarnai cabai rupanya hijau kok malah abang, malah kuning. Seseorang yang merubah segalanya, Allah zat yang menciptakan, mengatur segalanya. Yang pertama adalah mendapat ridho Allah, itu keutamaannya. Ketika Sang Pencipta sudah ridho pada hambanya, yang lain nanti ikut enak, itu aja. Jadi keutamaannya itu, kewajiban kita itu sudah terpenuhi. Jadi kita tidak khawatir untuk siksa yang mungkin akan diberikan pada orang yang tidak mengikuti perintahnya, gitu aja. Jadi sama kayak sholat itu keutamaannya apa? Sebenarnya banyak sekali. Ketika ditanya tentang keutamaannya apa, sholat itu apa? Yang jelas yang pertama kita mendapat ridho Allah karena sudah menjalankan perintahnya. Sebagai hamba normalnya dia menyembah. Sebagai hamba kok disuruh untuk membayar zakat, dia langsung dibayarkan. Yang pertama mendapat ridho Allah, dan yang kedua itu terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang wajib itu pasti seperti itu. Umumnya itu seperti itu. Untuk tambahan-tambahan semisal kok sholat, keutamaan sholat apa? Biar sehat, karena biar bisa berolahraga semisal. Itu cuma bonus-bonus kecil saja. Keutamaan puasa apa? Biar tambah sehat karena pencernaan itu tambah teratur semisal. Karena makannya itu teratur ketika puasa kan. Zakat fitrah itu keutamanya apa? Ya, yang pertama berbagi. Sing jenenge berbagi itu pasti membuat orang lain senang. Dan ada ikatan tersendiri bagi orang yang membagi dan yang diberi bagian. Itu menambah tali persaudaraan di antara orang muslim, itu salah satunya. Jadi semua kewajiban yang Allah berikan pada makhluknya, intinya itu ya
mendekatkan